Haleluya, haleluya. Shalom alaikum bishim hamasyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar saudara semuanya? Haleluya, luar biasa. Saudaraku, hari-hari ini sangat dikejutkan dengan seorang artis yang sudah Kristen, percaya kepada Yesus Kristus. Nah, beberapa tahun artis ini beriman, percaya kepada Yesus, beberapa tahun berada di dalam kekristenan, tetapi hari ini kita dikejutkan bagaimana artis tersebut meninggalkan Yesus Kristus, kembali ke agama asalnya, kembali ke agama Islam. Saya ingin menanggapi sedikit Bapak Ibu mengenai penyangkalan iman oleh seorang artis tersebut. Nah, saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, di dalam kita mengikut Kristus, percaya kepada Yesus, ada beberapa hal yang sangat perlu kita perhatikan. Yang pertama sekali, menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan sehari-hari? Sejauh mana pengenalan kita akan keselamatan itu? Sejauh mana pengenalan kita akan Kristus itu? Dan di dalam kehidupan kita sehari-hari, siapa yang kita pandang? Apakah kita fokus kepada Yesus, fokus kepada keselamatan, atau kita hanya memandang hal-hal duniawi di dalam kekristenan? Bila kita percaya kepada Yesus, masuk Kristen, memandang hal-hal duniawi, maka kita akan kecewa Bapak Ibu. Maka Alkitab selalu menegaskan kita supaya kita jangan bergantung pada makhluk. Jangan bergantung pada manusia, termasuk pendeta, hamba Tuhan, apalagi penginjil, gereja. Tetapi kita harus bergantung mutlak kepada Tuhan. Bergantung mutlak, dan kita memandang hanya satu pribadi, yaitu Yeshua HaMasyiah, pribadi yang telah menyelamatkan kita. Bila ini tidak kita lakukan, ujung-ujungnya saudaraku kita akan kecewa. Setelah kita mengalami kekecewaan, otomatis kita akan mencari pelarian lain. Disitulah ya, iman kita pertaruhkan. Apakah kita meninggalkan kekristenan, meninggalkan iman kita karena kecewa, atau kita tetap bertahan dan kita memandang hanya kepada Dia, kepada Yeshua HaMasyiah yang memberikan jaminan keselamatan kepada kita, yang memberikan jaminan, memberikan hidupnya bagi kita. Nyawanya Dia berikan bagi kita Bapak Ibu, apalagi yang lain. Maka Alkitab selalu dan selalu mengajarkan kita supaya kita bergantung kepada Dia. Tidak boleh kita bergantung dan berharap kepada makhluk. Nah, itu saudaraku. Sejauh mana seseorang itu mengenal HaMasyiah, mengenal Kristus. Bagaimana pengenalannya selama ini, selama artis tersebut berada di dalam kekristenan, menjadi orang Kristen. Sejauh mana pengenalannya akan Kristus. Dan bagaimana hubungannya dengan Kristus, dengan Tuhan, dengan firman. Apakah intim, erat, melekat dengan firman? Bila ini tidak terjadi, maka kita yang rugi Bapak Ibu. Apabila kita tidak intim, tidak akrab, erat, melekat, keintiman kita, keakraban, kemelekatan kita tidak ada, maka kita yang rugi. Lagi-lagi kita akan mengalami kekecewaan. Tetapi ketika kekecewaan itu terjadi, kita alami, bila keakraban kita, hubungan kita dengan Tuhan ada, kemelekatan kita, keintiman kita dengan Tuhan ada, sehebat apapun kekecewaan kita dengan pendeta, hamba Tuhan, gereja, dengan apapun, dengan situasi apapun, kita tidak akan menyangkal iman. Kita tidak akan meninggalkan Dia. Malah kita berkata, betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Betapa luar biasanya Yesus. Semakin kita dikucilkan, semakin kita kecewa. Kalau kita akrab dengan Dia, semakin Dia ada nyata di dalam diri kita. Saya mengalami hal itu Bapak Ibu. Bagaimana awal-awal saya percaya kepada Yesus, banyak kekecewaan yang saya alami. Baik dengan gereja, dengan pendeta, bahkan dengan mentor saya. Tetapi Tuhan tidak pernah mengecewakan saya. Dan semakin hebatnya kekecewaan itu saya alami, semakin hebat rasa sayang, cinta, kasih Tuhan yang saya rasakan.
Luar biasa. Dia menyatakan diri kepada saya. Anakku jangan takut. Aku ada. Itu kata Yesus. Saya kalau ingat-ingat Bapak Ibu bagaimana awal saya percaya kepada Yesus. Bagaimana hari-hari saya berjalan di dalam kekristenan. Saya sedih sekali. Saya sering renungkan. Betapa baiknya Tuhan. Dia nyata sekali. Bahkan di saat dunia mengucilkan saya. Di saat dunia menghina saya. Di saat dunia menolak saya. Mencemooh, mengolok-ngolok saya. Di situ justru saya mengalami kebaikan Tuhan. Dan di situ saya merasakan lezatnya iman saya kepada Yesus Kristus. Luar biasa dia. Bahkan Bapak Ibu. Saya pernah alami ketika ingin kontrak sebuah rumah. Rumah yang saya ingin kontrak itu punya orang Muslim. Dan dia tahu saya dulunya Muslim, sekarang percaya kepada Yesus alias murtad. Dia anggap kafir. Saya rumah yang saya kontrak itu tidak dikasih. Akhirnya saya pergi ke rumah lain. Dan puji Tuhan juga ada Muslim yang lain yang tidak melihat akan agama, tidak melihat iman. Yang penting rumah saya ada yang kontrak. Saya bersyukur ya. Banyak juga teman-teman Muslim yang lain yang mengasihi saya. Dan saya percaya suatu saat nantinya Tuhan izinkan saya punya tempat tinggal pribadi. Punya tempat tinggal sendiri. Tidak perlu kontrak-kontrak. Nah, ini juga sekaligus menjawab tuduhan teman-teman dari seberang. Bahkan teman saya di Aceh yang berkata saya sudah kaya raya. Rumah mewah, harta melimpah, uang melimpah, mobil banyak. Luar biasa tuduhan mereka. Tetapi saya selalu berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Nah, itu Bapak Ibu. Maka saya tidak menyoroti bagaimana artis itu kembalinya dia ke agama Islam. Apakah ada tekanan dari keluarga atau dari yang lain. Saya tidak akan menyoroti itu. Kenapa? Kita juga mengalami hal yang sama. Setiap orang Islam keluar dari agamanya, lalu percaya kepada Yesus, semuanya mengalami hal itu. Tetapi saya selalu ingin katakan bahwa pengenalan akan Kristus itu jauh lebih penting. Ketika kita mengenal dia, persoalan apapun, tekanan apapun, kita tidak peduli. Kenapa? Kita sangat butuh keselamatan. Alkitab berkata, apa gunanya kita memiliki semua isi dunia ini apabila jiwa kita tidak selamat. Nah, ini saudaraku. Haleluya. Ada 3 poin yang membuat saya dan teman-teman bertahan di dalam kekristenan. Yang pertama sekali, keselamatan. Yesua HaMasiah berkata di dalam Injil Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada satu manusia pun yang bisa masuk surga kalau tidak melalui jalan itu. Satu-satunya jalan, bukan salah satu jalan, tetapi satu-satunya jalan. Kalau salah satu jalan, ada jalan-jalan yang lain. Ada cara lain untuk kita masuk surga. Contohnya cara lain atau jalan lain. Kita kumpulkan amal banyak-banyak. Kita kumpulkan pahala kita masa di dunia ini banyak-banyak. Supaya nanti kita bawa ke hadapan Tuhan. Lalu Tuhan timbangkan. Atau Tuhan lihatkan mana banyak amal kebaikan kita dengan amal kejelekan kita, dengan dosa kita. Apabila banyak amal kita, maka kita sudah memenuhi syarat untuk masuk surga. Ini ada syarat yang lain. Ternyata masuk surga tidak seperti itu. Satu syarat, satu jalan, satu cara. Bukan salah satu, tetapi satu-satunya cara. Yaitu Yesua HaMasiah, Yesus Kristus. Hanya itu. Bahkan Alkitab berkata, amal kita, kebaikan kita, itu bagaikan sampah di hadapan Tuhan. Nanti Bapak Ibu saya akan sampaikan di video yang lain mengenai amal kebaikan kita bagaikan sampah di hadapan Tuhan versi Islam.
Yang kedua, saudaraku para pencinta channel Injil Habaget. Yohanes 3 ayat 16. Begitu besar kasih Elohim akan dunia ini sehingga setiap orang yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Setiap orang, setiap manusia, setiap makhluk yang percaya kepada Yesus Kristus tidak akan binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Ini yang kedua. Maka saya sangat bersyukur ketika saya dipilih Tuhan menjadi orang yang percaya kepadanya. Dan saya selalu berdoa supaya iman saya bertahan sampai akhir, sampai kesudahan. Dan itu juga Rasul Paulus berpesan. Bagaimana nantinya iman kita? Apakah masih bertahan di dalam kekristenan? Apakah kita masih memandang dia? Apakah kita sudah menggadaikan iman kita, menggadaikan keselamatan demi apapun? Karena tekanan, karena dunia, karena hal-hal yang tidak sanggup kita alami. Apakah karena gara-gara itu? Tetapi Rasul Paulus mengingatkan, yang beruntung adalah orang yang sanggup mempertahankan sampai akhir. Nah, saya mengajak teman-teman semuanya supaya benar-benar menyadari akan keselamatan. Jangan sedikit-sedikit kita kecewa dengan gereja, kecewa dengan pendeta, kecewa dengan gembala. Satu hal yang perlu kita ingat, Yesus Kristus tidak pernah mengecewakan kita. Ya, Yesus Kristus tidak pernah mengecewakan kita. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik dalam segala hal yang terjadi. Selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Tetap ku berkata atau selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun persoalan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus baik. Dia baik, dia baik, dia baik. Dia tidak pernah mengecewakan kita. Justru kita sering mengecewakan dia. Ingat, bukan dia yang butuh kita, tetapi kita yang sangat membutuhkan dia. Maka saya selalu tekankan kepada teman-teman, kepada orang yang saya injili. Jangan pernah mengharapkan pada manusia, tapi haraplah kepada Tuhan. Jangan pernah bergantung pada manusia, tetapi bergantung mutlak kepada Tuhan. Dia Yahweh Yireh yang akan menyertai kita selama kita bergantung pada dia dan menaruh pengharapan kita sepenuhnya kepada dia. Tidak akan dibiarkan kita meminta-minta. Yang ketiga, saudaraku para pecinta channel Injil Habaget. Di bawah kolong langit ini dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Di situ ditulis, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara boleh cari di kitab suci manapun, di agama manapun. Apakah ada nama lain yang bisa menyelamatkan saudara? Kalau ada, tunjukkan kepada saya, beri informasi kepada saya, beritakan kepada saya, kabarkan saya. Atas dasar inilah iman saya benar-benar kokoh di dalam Yesus Kristus. Apapun yang terjadi, persoalan apapun, tekanan apapun. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik dalam segala hal yang terjadi. Tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Bapak Ibu para pencinta channel Injil Habaget, kiranya video singkat ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Sebarkan video ini bila saudara diberkati. Shalom alaikum bishim Hamasiah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapa Yahweh bishim Adonai Yeshua Hamasiah. Ruach HaKodesh memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam Mortadin.